niku wangi. Terus nopo kok nek berdoa kok tasih ten kuburan kali nek ten wali kan nggih niku mau nek tasih berjalan di tengah-tengah manusia nopo nggih termasuk adab ini mau nopo pripun? Simbol, Oh simbol. simbol syariat, syarati. Nah, saya kira ada yang menyatakan sesungguhnya aku dekat, lebih dekat daripada orang tadi ini. Aku meliputi segala sesuatu dimanapun kamu menghadap segala macam. Terus apa kue di Mekah? Apa kue nang Ka'bah? Pada ayat itu sudah jelas. Aku sangat dekat. Aku lebih dekat daripada urat tadi ini. Aku meliputi segala sesuatu. Aku meliputi langit dan bumi. Langit dan barat adalah milikku. Sesungguhnya aku maha mengetahui. Dimanapun kau menghadap istilah wajah. Terus kue lapo namakan nang untuk mengunjungi Ka'bah. Karena di sana ada simbol. Simbol Oh, itu perantara. Oke, betul. Makanya bertemu Tuhan itu sangatlah mudah. Jadi kita coba berpola pikir, jangan mendoktrin orang-orang yang awam. Bertemu Tuhan itu sulit. Ini jangan. Karena Allah memberikan kemudahan. Nanti akhirnya mereka ketakutan dengan cerita-cerita, wah nggak kau kudu ini, kue kudu ini, kudu ini. Bertemu Allah itu mudah sebenarnya. Makanya pola pikir harus berubah. Makanya aku, selama aku kenal sama orang, aku tidak mempersulit mereka dalam memahami Tuhan. Jadi gampang, Pak. Karena ayatnya tidak keputusan kau dalam beragama. Kembali kau kepada agama Bapamu Ibrahim. Maka mudahkan mereka untuk mengenal Allah. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu bertele-tele. Intinya cuma konsep bertauhid yang seperti saya tanamkan. Selama pikiran, hati, dan perbuatanmu kamu hadapkan kepada Allah, dan kamu mau melibatkan Allah dalam setiap peristiwa kehidupanmu, maka kamu sudah melihat Allah di situ. Bukankah kamu dimanapun kau menghadapi istilah wajah, sangat mudah bertemu Allah, sangat mudah bertemu Tuhan. Aku bersama orang-orang yang membutuhkan. Aku bersama fakir miskin. Aku bersama rakyat piatu. Kata-kata kebersamaan itu, cobalah temui fakir miskin, sedekahi mereka. Cobalah temui rakyat piatu, beri sedekah kepada mereka. Kunjungilah orang-orang sakit. Itu kamu sudah bertemu Tuhan saat itu. Hingga Nabi Musa ditegur sama Allah. Wahai Musa, kenapa aku yang goib kau sembah-sembah, sedangkan aku yang sakit tak kau hitungkan? Bagaimana kau bisa sakit ya Allah? Bukan aku yang sakit ya Musa, tetangga. Makna itu sudah menunjukkan bahwa al-maujuda ilallah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah perwujudan daripada Dia. Allah lah sang kehadiran di alam semesta ini. Allah lah sang keberadaan di alam semesta ini. Jadi semua yang hadir, semua yang ada di alam semesta ini, semua hakikatnya adalah Dia sebagai perwujudan. Bukan wujud hakikinya, tapi wujud daripada perwujudan dari sifat-sifat wujudnya. Sifat wujud. Karena sang Dia, laisa kamislihi itu tidak semisal apapun. Yang itu mudah. Cinta itu tak berbentuk. Cinta tidak berbentuk, hanya tentang rasa. Tapi untuk membuktikan cinta, untuk mewujudkan cinta, maka seseorang itu memberikan pasangannya berupa rumah, berupa sepeda motor, berupa cincin, nukoki bakso. Itulah wujud daripada cinta. Tapi bakso, rumah, sepeda motor itu bukan cinta. Wujud daripada cinta itu. Waduh, salah paham. Itu hanya perwujudan. Makanya alam semesta dan seisinya ini adalah perwujudan sang Dia. Tapi alam semesta ini bukan Dia, hanya perwujudannya. Iya, salah paham, hati-hati. Tapi jangan mudah mengatakan Allah adalah aku. Bukan itu maksudnya. Kita ini perwujudan daripada Dia. Dan
kita bukan dia. Nggih, perwujudan. Hati-hati, ojo sembarangan. Wis sampai kumang. Cinta itu tak punya wujud karena hanya berbentuk sifat dan rasa. Tapi untuk mewujudkan itu kan butuh barang, Nggih. butuh benda agar kamu dapat menyaksikan itu. Jadi cinta itu wujud rumah. Aku kawin karo pacarku sebagai bentuk rasa cintaku kepada kekasihku. Akhirnya tak wujudkanlah perkawinan. Setelah perkawinan sebagai wujud cintaku kepada pasanganku, tak wujudkan rumah, tak wujud ke mobil, tak wujud ke sepeda motor, tak wujud ke cincin. Itulah perwujudan cinta. Tapi cincin, rumah, sepeda motor itu bukan cinta. Hanya perwujudan daripada cinta. Itu cara menerjemahkan. Biar kue nggak salah paham terus sesat. Jadi udah terlalu GR. Untuk kue jadi zindik. Apa zindik? Kafir setelah beriman. Kebelabasan pemahaman. Kebelasan. Cara wong embongan ini ngelunjak. Nggih, ngelunjak. Cara wong embongan ini ngelunjak. Aku enten no, berarti ini misalnya enten wong sing pun paham kalau wong sedaya loha kata-kata syukur, bersyukur, bismillah kali alhamdulillah ini berarti termasuk simbol ini berarti. Simbol. Kan syariat hakikat terus berjalan dalam kehidupan ini. Pemahaman hakikat ada di dalam. Ini perilakumu tetap bersyariat. Makanya syariat hakikat itu suatu yang utuh yang tak terpisahkan. Mending awamu ono syariat hakikat, ono rogo jiwamu. Lah nek kuwe hakikat tok jiwane ono rogone galut kan sayangan koyo oke. Ono suaramu karo wujude. Nah, sementara kamu berbentuk jasad, sementara kalau jiwamu kalau nyawamu ya ngadeg tok ngene iki. Oh, ora coba. Kuwi hanya duduk di hakikat tanpa paham syariat. Ketemu luwe. Apa ya kuwi meneng ini iso wareg. Yo syariat jangan golek duit, gawe tuku beras, dimasak dipangan. Kuwi itu syariat. Hakikat kuwi dadi wareg. Nah, marifat ning ndi? Awamu sehat. Iku marifat. Makanya kue nek belajar ilmu hakikat ke marifat, nek ora isi komah pedot engkau pemahaman mudah sesat. Karena setengah-setengah itu isi komah biar kue paham. Kue nek pedot akhirnya itu bang sering kita mendengar orang berkata, Allah adalah aku adalah Allah. Ngelunjak. Ya orang ngono itu perlu dicapai. Pas itulah Allah adalah aku adalah perwujudan daripada Sang Dia. Ini pemahaman dendean baik. Boleh terus mendukur mediti. Nanti mediti ini kalimatnya kanjeng Siti Jenar. Saat sunan kali coba mulai kanjeng Siti. Nanti Siti Jenar orang ono iku siapa?
Karena apa? Kanjeng Siti Jenar wis paham akan hal ini. Semua al maujuda ilallah. Oke. Nah, itulah makna ringkas daripada la ilaha illallah. Orang opo-opo yang alam semesta ini. Orang opo yang dalam kehidupan ini. Wabi ya Gusti Allah. Tuhan. Makanya ada satu kalimat di ayat suci. Aku adalah perbedaan yang tersembunyi. Maka kuciptakan alam semesta ini agar engkau mengenali aku. Makanya cara mengenali Allah, yuk kenal lono ciptaan ini, kenal lono wujud ini, itu caranya. Makanya jika ada kalimat bagaimana kamu berhubungan baik dengan Tuhanmu, bagaimana kau berhubungan baik dengan Allah, ya kue harus berhubungan baik dengan alam semesta. Kue harus bisa berhubungan baik dengan lingkunganmu, dengan keluargamu, dengan tetanggamu, dengan teman-temanmu, dengan hewan, dengan tumbuhan. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu berhubungan baik dengan Tuhanmu. Kamu berhubungan baik dengan Allah. Karena aku adalah perbedaan tersembunyi. Maka aku ciptakan alam semesta ini, wis wujud manusia, wujud tumbuhan, wujud hewan, dan lain sebagainya. Agar engkau mengenali aku. Nek diurut kalimatnya, cara untuk mengenaliku, ya kue kudu kenal karo cipta aku. Kenal karo kawujudanku. Nah, itu kan konsep-konsep mudah untuk kita bertemu Tuhan, untuk kita bertemu Allah. Jadi jangan dipersulit orang-orang yang ingin mengenal Allah. Kue kudu ngene topo 40 dino tiraka sakmene suwene oleh nglakoni ngono iki yo oleh. Tapi kadang-kadang kita dibenturkan oleh suatu kondisi di mana harus memberikan suatu inovasi ilmu yang bisa menjadikan orang itu mudah mengenal Allah. Tidak harus bersandar kepada ilmu-ilmu terdahulu. Kowe kudu tirakat nang hutan 40 dino. Posong ini. Ya orang popo nek iku memang seperti itu dalam kurikulum tertentu, dalam guru tertentu. Tapi tidak menutup kemungkinan seseorang harus berinovasi tentang keilmuan. Melihat peradaban sekarang orang disibukkan dengan segala pekerjaan, disibukkan dengan rutinitas. Kalau peradaban sekarang dibenturkan dengan tirakat-tirakat terdahulu, tidak ketemu itu. Saking orang-orang sekarang ini, maka harus berinovasi, diberikan pemahaman-pemahaman yang mudah tentang bagaimana mengenal Allah, tidak dipersulit. Allah sudah menyatakan aku begitu dekat, aku begitu nyata di hadapanmu. Nah ini diterjemahkan, kita harus bisa mengolah akal pikir, berpola pikir. Jangan terlalu ribet. Makanya tidak kupersulit engkau dalam beragama. Kembalilah kau kepada agama bapamu Ibrahim, yaitu bertauhid. Apa bertauhid? Selama pikiran, hati, dan perbuatanmu kamu hadapkan kepada Allah dan mampu melibatkan Allah dalam setiap perbuatan dan peristiwa kehidupanmu, kamu sudah bertauhid. Makanya kalau ada orang bertanya bagaimana bertobat, gampang. Ayo ngobrol karo ngopi, plastik, gampang ki bae lah. Wong Allah dulu maha memudah segala urusan, jangan dipersulit. Allah sendiri kan mempermudah segala urusanmu. Tapi kenapa kamu mempersulit seseorang hanya untuk mengenal Allah? Wah, kudu ngene, kudu tulakan ngene. Ya oleh dalam kurikulum yang kamu paham. Tapi tidak menutup kemungkinan seseorang mempunyai kurikulum sendiri, mempunyai cara-cara sendiri untuk mengenal Allah. Dengan apa? Dengan penyesuaian frekuensi atau durasi peradaban sekarang. Jadi jangan dipersulit. Allah ada mempermudah segala urusan manusia. Terus ada orang bertanya, Mas, aku bicara dengan Allah. Wah, wangil cak. Woi, kudu ngene. Ya semangatnya mau langsung doni. Apa mana dihadapkan dengan rutinitas keseharian karena tuntutan zaman ini. Waduh, kalau harapan aku caranya ini, aku kudu nang hutan 40 dino, kudu tirakat tertentu. Maka dia tidak punya harapan dengan pikiran itu. Waduh, untuk mengenal Allah sudah seperti ini.
tolong janganlah permudah mereka. Meskipun dengan pemahaman-pemahaman. Allah aja tidak mempersulit kok. Allah memberikan kemudahan kepada setiap urusan manusia.